Halo, kita jumpa lagi di Joko Christian Learning Series. Kali ini saya akan membahas tentang protokol ARP atau Address Resolution Protocol. Sebelum memahami ARP, ada baiknya kita memahami dulu dua protokol pengalamatan, yaitu MAC dan IP. Nah, de facto di lapangan ada dua alamat utama yang disematkan pada perangkat di jaringan LAN berbasiskan switching Ethernet. Pertama adalah alamat fisik atau physical address yang digunakan untuk komunikasi antar kartu jaringan atau network interface card di jaringan Ethernet yang sama. Ini adalah media access control address atau alamat MAC. Alamat yang kedua adalah alamat logical yang digunakan untuk mengirimkan paket dari perangkat sumber ke perangkat penerima akhir, dari ujung pengirim hingga ujung penerima, atau bahasa teknisnya dari host pengirim hingga host penerima, di mana alamat IP tujuan bisa berada di jaringan yang sama atau jaringan yang berbeda. Nah, dua alamat ini bekerja sama dan perlu untuk dimanajemenkan. Disinilah berperan nanti protokol ARP. Sebelum kita masuk ke ARP, mari kita perhatikan dulu komunikasi yang terjadi pada dua perangkat yang sejaringan dan yang beda jaringan. Pada gambar berikut kalian bisa melihat ada komunikasi dua perangkat yang sejaringan. Perhatikan bahwa alamat MAC di sini dituliskan dengan warna latar belakang merah dan alamat IP dituliskan dengan warna latar belakang biru pada tabel berikut. Misalnya kita punya PC 1 dengan alamat IP 192.168.10.10. Alamat IP adalah alamat layer 3 yang sifatnya logis dari perangkat pengirim hingga nanti ke perangkat penerima di PC 2, sebuah laptop dengan alamat IP 192.168.10.11. Kedua perangkat ini, PC 1 dan PC 2, sejaringan terhubung dengan sebuah switch di jaringan utama 192.168.10.0. Alamat MAC address dari PC 1 disederhanakan di sini AA min AA min AA, dan alamat MAC address dari PC 2 adalah 55 min 55 min 55. Disederhanakan karena seharusnya alamat MAC adalah 48 bit biner dan ditulis dalam 12 digit hexa. Frame yang dikirimkan akan memiliki struktur sebagai berikut. Ingat, karena karakteristik dari enkapsulasi bahwa sebuah paket ada di dalam sebuah frame, sehingga alamat destination IP dan source IP yang berisikan alamat IP sumber dan alamat IP tujuan ada di dalam atau dienkapsulasi oleh informasi frame berupa alamat MAC tujuan, dalam hal ini adalah 555555 dan source MAC AA. Dari PC 1 juga diceritakan di sini berkomunikasi dengan perangkat PC 2 jika berbeda jaringan. Kalau tadi dalam konteks satu jaringan. Kita tidak mengubah di sini alamat dari MAC address PC 1 maupun PC 2. Tetapi di sini posisi mereka ada di jaringan yang berbeda, di mana PC 1 ada di sini terlihat di topologinya sebelah kiri dengan alamat IP 192.168.10.10, sedangkan PC 2 ada di ujung jaringan sebelah kanan dengan alamat IP 10.1.1.10. Jadi dari sudut pandang lalu lintas layer 3-nya ini sudah beda jaringan. Nah, untuk komunikasi dua perangkat yang tidak sejaringan, maka alamat MAC dari perangkat tujuan sebenarnya tidak diketahui oleh si pengirim, si PC 1. Frame yang akan dikirimkan oleh PC 1 akan dikirimkan menggunakan alamat MAC gateway atau normalnya adalah si interface router. Ya. Jadi di sini kita terlihat bahwa router 1 menjembatani jaringan 192.168.10.10 dengan jaringan antara router 1 dan router 2, 209.165.200.224. Di sini si interface gigabit 000 sisi sebelah kiri dari router 1 itu memiliki IP 192.168.10.1 dengan MAC address BB.
maka frame yang dibuat oleh si PC1 menuju PC2 akan memiliki alamat sumber 192.168.10.10, alamat IP-nya sendiri, destination 10.1.1.10 atau alamat si PC2, alamat IP-nya, tetapi dienkapsulasi dalam sebuah frame yang ditujukan kepada BB atau si kartu jaringan router 1 yang menjadi gateway bagi jaringan 192.168.10.0. Source MAC-nya adalah AA, alamat MAC dari PC1. Frame akan didekapsulasi oleh si router 1, dikirim masuk frame akan didekapsulasi oleh router 1, kemudian akan melalui proses routing ya. Di sini tolong diperhatikan bahwa setelah melalui proses routing ditentukan si paket harus dikirim ke router 2. Nah, dalam perjalanannya si alamat IP sumber dan tujuan tidak akan mengalami perubahan, tetapi frame yang tadi sudah dibuang. Jadi enkapsulasi frame tadi sudah berubah, sekarang menjadi destination MAC DD dikirim dari CC, yaitu alamat MAC dari si gigabit 001 router 1 yang menghadap ke kanan ini dengan tujuan ke alamat MAC dari gigabit 001 router 2 yang menghadap ke kiri. Jadi bisa dilihat di sini paketnya tetap, tapi frame-nya mengalami perubahan. Perjalanannya belum berhenti, bahwa setelah diterima oleh router 2, kemudian si router 2 akan dekapsulasi melalui proses routing lagi, dan kemudian setelah ditentukan akan dikirim ke interface yang sebelah kanan, gigabit 000, dalam hal ini adalah yang sebelah sini, maka router akan enkapsulasi ulang dengan alamat MAC menuju PC2, sehingga pada potongan terakhir, source IP dan destination IP tidak mengalami perubahan, tetapi destination MAC-nya sudah mencapai MAC persis PC2, MAC kepemilikan kartu jaringan di PC2, dengan source MAC adalah alamat MAC dari router 2, spesifiknya gigabit 000 router 2. Nah, karakteristik ini yang akan membedakan penggunaan pengalamatan MAC dan IP. Jadi IP akan selalu konstan dari awal sampai akhir perjalanan paketnya, tetapi frame akan berganti-ganti, yang artinya adalah alamat MAC yang digunakan juga berganti-ganti. Disinilah ARP berperan. Address Resolution Protocol atau ARP adalah protokol yang bertugas menjembatani hubungan antara protokol IP versi 4 dengan pengalamatan MAC atau standar Ethernet dan turunannya seperti Wi-Fi. Setiap perangkat dengan protokol IP versi 4 di jaringan Ethernet perlu buat frame. Jadi pada header frame kan tadi ada informasi alamat MAC tujuan dan MAC sumber. Jika tidak ada informasi tersebut, otomatis frame tidak bisa dikirim, tidak bisa dibuat dan tidak bisa dikirim. Jadi hanya mengetahui alamat IP tidak cukup, harus mengetahui alamat MAC juga, meskipun mungkin itu bukan MAC dari host akhir, setidak-tidaknya MAC gateway-nya. Nah, dalam contoh ini kita lihat ada 4 host sejaringan. Host 1 menyatakan dia perlu mengirimkan informasi ke 192.168.1.7, yaitu host 4 yang ada di sini, sebelah kanan bawah. Dia tahu IP-nya 192.168.1.7, tapi karena belum mengetahui alamat MAC-nya, maka si host 1 harus mencari tahu dulu. Disinilah berperan ARP. ARP akan digunakan untuk menentukan alamat MAC tujuan di jaringan lokal. Jadi pada dasarnya protokol ARP menyediakan 2 fungsi dasar. Pertama, proses resolving alamat IP versi 4 ke alamat MAC. Dan kedua, mempertahankan tabel hubungan tersebut dari alamat IP versi 4 dan MAC. Saat paket dikirimkan ke data link layer untuk enkapsulasi jadi frame, maka data alamat MAC itu akan pertama kali dicoba dicari di tabel ARP di memori sistem operasi. Ya. Jadi kalau ketemu bisa dibuat. Kalau tidak ketemu, ya tidak bisa dibuat. Nah, si tabel ARP ini disebut juga dengan ARP cache. Jika
ada pada alamat IP versi 4 sejaringan, maka si perangkat tersebut akan mencari di baris ARP dengan alamat IP versi 4 tujuan. Tapi jika paketnya mau dikirim ke alamat IP versi 4 beda jaringan, maka perangkatnya akan mencari di baris ARP yang menuju ke gateway. Jadi di sini si AR package harus berisi informasi yang menuju ke gateway atau menuju ke target yang sejaringan tadi. Setiap entry atau baris dari ARP mencatat alamat IP versi 4 dan alamat MAC yang berhubungan. Hubungan antara kedua ini bisa kita sebut sebagai peta atau map. Jika ditemukan, baru dipakai dan digunakan sebagai alamat MAC tujuan pada frame. Frame-nya bisa dibuat. Kalau tidak ditemukan, ARP harus mengirimkan ARP request untuk mencari tahu. Jadi ARP request nanti dikirimkan saat perangkat perlu menentukan alamat MAC address sebuah IP versi 4 yang belum ada di ARP table. Pesan ARP akan dienkapsulasi secara langsung dalam frame Ethernet. Jadi tidak ada header IP versi 4-nya dan frame Ethernet-nya yang digunakan akan memiliki karakteristik pertama. Alamat MAC tujuannya adalah broadcast atau FF 48 bit biner bernilai 1 dalam heksanya 12 digit F. Ini adalah frame broadcast disebarluaskan ke seluruh perangkat sejaringan. Alamat MAC sumber adalah alamat MAC asli dari pengirim. Kode tipenya adalah 0x806 yang memberitahukan kepada network interface card penerima bahwa isi frame perlu diproses oleh program ARP. Karena semua ARP request sifatnya broadcast, maka ini akan dibanjirkan atau dikirimkan ke semua port aktif oleh si switch dari sudut pandang layer 2. Semua kartu jaringan Ethernet dalam LAN yang sama akan memproses frame broadcast ini, ya, dan mengirimkannya ke program ARP milik sistem operasi. Router tidak melakukan forward pesan ARP request. Router sifatnya sebagai penghubung, dia akan melihat bahwa ini lalu lintas LAN, jadi pesan ARP dianggap hanya lalu lintas LAN, tidak akan dikirimkan keluar. Dan hanya akan ada satu perangkat pada LAN yang memiliki alamat IP versi 4 yang cocok dengan yang ditanya. Dan hanya perangkat itu yang akan membalas. Perangkat lain akan mengabaikan. Mari kita lihat cara kerja ARP request dan reply. Misalnya, di sini kembali ke kasus sejaringan kita, host 1 mau mengirim ke host 4. Maka host 1 bilang saya harus mengirimkan ARP request untuk mempelajari alamat MAC dari host dengan IP 192.168.1.2. Maka dia harus mengirimkan ARP broadcast di sini, ya, ARP request yang bersifat broadcast oleh switch akan dikirimkan ke host 3, host 2, dan host 4. Jadi semua menerima. Kemudian host 3 dan host 2 akan mengecek dan bilang, oh yang ditanya bukan saya, mereka tidak akan membalas. Tetapi host 4 yang merasa ditanya, oh IP saya benar 192.168.1.7, maka dia akan mengirimkan jawabannya dengan sebuah frame unicast. Ini adalah frame ARP reply-nya. Jadi dia menjawab dengan unicast. Kenapa unicast? Karena dia sudah tahu siapa yang nanya. Yang nanya adalah 192.168.1.5. Dan dalam pengiriman tadi dia sudah mengetahui alamat MAC address pengirim, sehingga jawabannya bisa dikirim secara unicast. H2 dan H3 tidak akan menerima balasan dari H4 dengan asumsi si switch bekerja dengan normal. Setelah si H1 mendapatkan jawabannya, baru dia bisa membuat frame dari paket yang tadinya mau dikirim, dan barulah frame tadi bisa dikirim secara unicast, dan komunikasi antara H1 dan H4 dari sudut pandang layer 2 bisa terjadi. Detailnya, mari kita lihat video berikut. PC A, IP 192.168.1.110, mau mengirimkan paket ke PC C, 192.168.1.50. Tapi dia belum mengetahui alamat MAC dari PC C. Sehingga, paket yang mau dikirimkan dalam hal ini belum bisa dijadikan frame. Karena
alamat MAC address dari PC C belum diketahui. Jadi pembuatan frame-nya ditunda dan kemudian PC A mengirimkan sebuah ARP request dengan sifat broadcast yang isinya menanyakan, hey 192.168.1.50 MAC address kamu apa? Ini akan di-broadcast oleh switch ke B, router 1 dan C. Oleh PC B ini akan dianggap, oh bukan punya saya, bukan buat saya. Maka dia akan mengabaikannya. Begitu juga dengan router 1 yang melihat bahwa tujuannya ke 1.50 adalah bukan IP kepemilikannya. Tetapi perangkat C yang memang IP-nya adalah 192.168.1.50 akan membuat sebuah balasan. Karena dia bilang, ya targetnya adalah saya yang ditanya. Jadi C akan membuat sebuah frame ARP reply yang berisi dengan alamat MAC dirinya sendiri, dikirim secara unicast ke PC A. Setelah PC A menerima jawaban ini, barulah ARP cache dari PC A bisa diisi bahwa IP 192.168.1.50 MAC address-nya adalah 000C. Kemudian tadi paket yang mau dikirim yang dalam posisi tunda sekarang bisa dijadikan frame dengan menggunakan informasi yang didapatkan ini. Maka frame-nya bisa dibuat dan A bisa mengirim ke C. PC A memiliki paket IP dengan alamat sumber 192.168.1.110 dan alamat IP tujuan adalah 10.1.1.10 yang ada di jaringan remote. Alamat MAC address-nya akan menggunakan alamat MAC address dari default gateway 192.168.1.1 yaitu router R1. PCA melihat kepada catatan ARP-nya apakah ada alamat IP tersebut dan ternyata tidak ada. Sehingga paket tersebut akan diletakkan untuk tungguan, antrian ya, dan membuat ARP request dengan tujuan target IP 192.168.1.1. Target MAC address-nya belum diketahui dan dikirimkan secara broadcast. Dikirim ke switch dan switch akan membanjirkan ke seluruh port aktif kecuali port masuk yaitu PC B yang menerimanya membandingkannya bahwa ini bukan ditujukan buat dirinya sehingga akan diabaikan. PC C juga menerimanya melihat bahwa juga tidak ditargetkan untuk dirinya dan dia juga akan mengabaikan. Router 1 yang juga menerima ARP request akan melihat bahwa oh, ternyata ini ditujukan buat saya. Kemudian router 1 akan membuat balasan ARP reply dengan memberikan alamat MAC address-nya sendiri 000D sebagai jawaban dan dikirimkan secara unicast ke destination MAC address 000A, MAC address dari PCA. Dikirimkan ke switch. Switch akan melihat ini adalah frame unicast dan dikirimkan hanya kepada PCA. PCA yang menerima jawaban ini kemudian bisa menyusun tabel ARP-nya karena sekarang dia sudah memiliki alamat MAC dari IP 192.168.1.1 yaitu 000D. Setelah informasi ini diterima, barulah frame yang tadi mau dikirimkan dibuat karena sekarang destination MAC-nya sudah diketahui yaitu 000D ke interface router sebagai gateway. Maka frame dapat bisa dikirim keluar melalui R1. Baik, kita lanjut dengan melihat daftar ARP. Jadi daftar ARP cache bisa dilihat dengan perintah ARP-A kalau di OS Windows dan Linux. Di sini saya contohkan ada screenshotnya. ARP spasi -A akan menampilkan dari interface tertentu alamat internet IP-nya, alamat fisikalnya, dan tipenya, dynamic atau static. Di bawah ini ada contoh yang dari Linux ya.
Saya sembunyikan sebagian datanya, tapi jawabannya adalah catatan ARP cache. Untuk setiap perangkat, ARP cache timer akan menghapus entry ARP yang tidak digunakan dalam waktu tertentu. Biasanya itu diatur oleh si OS dan konfigurasi kernel, artinya beda OS, beda di Linux mungkin beda kernel, dan di Windows dengan beda version ada kemungkinan sedikit berbeda. Antara 2 sampai 20 menit. Ya. Kalau di Windows sendiri bisa diubah di registrinya di key ARP cache live. Nah, dan pada umumnya pada Windows nanti entry akan menjadi stale atau dianggap basi dalam harfiahnya ya, antara 15 sampai 45 detik. Setelah stale, maka bisa dihapus. Kita bisa menambahkan entry ARP juga secara manual yang sifatnya statik. Jadi perintahnya ARP spasi -s diikuti alamat IP spasi alamat MAC address. Contoh di sini ARP spasi -s lalu alamat IP 192.168.44.99 spasi 00 AA BB CC DD EE, hasilnya akan ditambahkan ke ARP cache di sini. IP sekian, MAC-nya sekian, sifatnya statik. Sifatnya statik nanti artinya tidak berubah ya, akan terkunci di situ. Kita bisa menghapus juga alamat sebuah entry ARP dengan perintah ARP spasi -d. Contoh di sini saya menghapus sebuah catatan untuk IP 192.168.44.99. ARP -d 192.168.44.9 akan menghapus catatan dari alamat IP tersebut. Ada beberapa kendala yang diakibatkan oleh ARP karena ARP bekerja dengan mengirimkan frame broadcast. Ini menimbulkan permasalahan kalau ada banyak perangkat sejaringan di layer 2. Karena semua perangkat yang sejaringan di layer 2 akan menerima frame tersebut dan harus memproses. Ini bisa mengakibatkan banjir ARP atau banjir frame ARP request, menurunkan performa jaringan. Meskipun demikian, dengan perangkat teknologi terbaru saat ini setelah tahun 2000-an itu sebenarnya dampaknya cukup kecil kecuali jaringannya sangat-sangat besar. Pada beberapa kasus penggunaan ARP juga bisa menjadi potensi resiko keamanan. Di sini aktor buruk bisa menggunakan ARP untuk melakukan penyerangan yang disebut dengan ARP poisoning attack. Yang mekanismenya kurang lebih secara umum adalah menipu supaya si komputer target mengirimkan frame-nya bukan ke gateway tetapi ke komputer atau ke sistem yang di bawah kontrol dari si aktor buruk tadi. Dia pura-pura menjadi default gateway sehingga lalu lintasnya bisa dimata-matai. Dan ini memang menjadi sebuah kendala. Meskipun demikian ini di luar dari konteks pembicaraan kita. Demikian penjelasan untuk protokol ARP, MAC, dan IP. Jangan lupa like dan subscribe dan kita jumpa lagi pada video-video tutorial lainnya. Saya Joko Christian undur diri. Bye-bye.